tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Dan saat pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian ini merupakan keyakinan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami melalui segala sesuatu, melalui setiap ujian, melalui setiap pemurnian. Kami tahu bahwa Tuhan bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga, saat pagi hari ini kami sediakan hati kami untuk firman-Mu berbicara. Mari Roh Kudus, biarlah hati kami siap untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin dimurnikan sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu sangat-sangat terbatas, tetapi biarlah firman Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, meletakkan dari awal hingga usainya waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, minta tolong dioperasikan saja dari belakang. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita memasuki bulan yang ketiga di tahun 2026 dengan tema yang baru, yaitu lembah pemurnian. Kalau di bulan pertama kita sudah belajar tentang lembah keputusan, di bulan yang kedua kita belajar tentang lembah ujian, dan di bulan yang ketiga saat ini kita akan belajar tentang lembah pemurnian. Bagaimana setiap kehidupan kita hari lepas hari kita mau dimurnikan oleh Tuhan. Sebagai ayat pendukung kita saat pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikianlah bunyi kebenaran firman Allah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa maksud semuanya itu. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat sebelumnya di dalam 1 Petrus pasal yang 1 Petrus pertama ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan bergembiralah akan apa? Akan berbagai-bagai pencobaan. Sekalipun hari ini ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tema ini dikatakan bahwa lembah pemurnian. Apa itu lembah? Lembah berbicara tentang keadaan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Lembah berbicara tentang hal-hal yang merupakan kesulitan kita. Lembah berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan bagi daging kita. Itu adalah lembah. Lalu mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Mungkin hari-hari ini setiap kita mengalami yang namanya persoalan. Tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya kesulitan. Tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya persoalan. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Berarti setiap kita akan mengalami hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Kita akan menjumpai yang namanya masalah di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah dengan pasangan dan lain sebagainya tentang hubungan. Kita pasti akan mengalami hal itu. Tetapi yang menjadi persoalannya bukan masalahnya, tetapi bagaimana kita berespon terhadap masalah-masalah tersebut. Boleh dibuka slide selanjutnya, dikatakan di situ mengapa Allah mengizinkan kita masuk lembah pemurnian. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Nggak enak banget. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita harus mengalami yang namanya keadaan tidak enak? Bagaimana kita dapat berbahagia ketika yang terjadi bukan yang kita harapkan? Dan selanjutnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat apa itu lembah. Next. Lembah itu berbicara tentang tempat kesulitan. Nggak enak ya? Temanya lembah pemurnian. Dan lembah sendiri itu berbicara tentang tempat kesulitan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ketika seorang Daud menyatakan kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bahkan sampai di ayat-ayat selanjutnya. Dan ayat yang paling istimewa dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Bagaimana ketika Daud menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi bukan keadaan yang enak yang dihadapi oleh Daud. Dan bahkan di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, walaupun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian. Jadi kondisi terendah di dalam kehidupan kita, kondisi di mana kita ada di titik kematian sekalipun, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Itu menyatakan di dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Bukan hanya keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi keadaan di mana kita ada di titik bahkan mendekati kematian sekalipun. Ketika ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari ayat ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Katakan sebagaimana Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu adalah kekuatanku. Jadi hal yang pertama, apa itu lembah pemurnian? Yaitu tempat kesulitan. Jadi kita harus mengerti terlebih dahulu di bulan-bulan ini, kalau temanya lembah pemurnian, berarti ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan berarti bahwa masalah itu terjadi begitu saja, tetapi Tuhan punya tujuan terhadap kehidupan kita. Yang berikutnya, lembah pemurnian berbicara tentang tempat kita dimurnikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong tentang yang namanya pemurnian, cuma sekedar dimurnikan, rasanya enak. Tetapi apakah setiap kita yang ada di tempat ini, kita siap mengalami yang namanya dimurnikan oleh Tuhan? Dimurnikan itu harus melewati berbagai hal. Di sini saya menuliskan tentang yang namanya pemurnian buah anggur. Boleh ditampilkan slide berikutnya. Saya melihat di sini yang namanya buah anggur. Karena anggur seringkali diceritakan di dalam Alkitab, bahkan firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi saat pagi hari ini saya mau melihat dan saya mau kita mau sama-sama belajar bagaimana proses pemurnian anggur. Hal yang pertama yaitu panen buah anggur. Panen buah anggur di sini jelas dilihat atau dicari yang sudah matang. Jadi bukan yang mentah. Dipilih yang sudah matang dan itulah yang dipanen. Hal ini berbicara apakah setiap kehidupan kita sudah benar-benar matang. Tetapi ternyata bukan hanya sekedar matang gitu ya. Matang di sini mungkin kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Kita mungkin berpikir, aku sudah dewasa di dalam rohaniku. Aku sudah rajin beribadah, aku sudah rajin pelayanan, aku sudah rajin memberikan persembahan. Kalau hanya sebatas itu pemikiran kita tentang kedewasaan, kita akan mengalami kekecewaan ketika ada banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ternyata yang namanya kedewasaan dan kematangan itu harus terus melewati yang namanya proses dan ujian. Dan hal yang pertama ini dari pemurnian buah anggur kita dapat melihat
Panen buah anggur dicari yang sudah matang. Jadi siap-siaplah kalau kita sudah merasa matang, kita sudah merasa kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita harus siap untuk yang berikutnya. Apa yang berikutnya di situ? Yang kedua adalah penghancuran dan pemerasan. Ternyata sesudah dipanen, anggur itu tidak hanya didiamkan, tetapi dia harus mengalami yang namanya penghancuran dan pemerasan untuk mendapatkan sari anggurnya. Nah, jadi kalau mulai sudah kita merasa dewasa dan kita harus melewati ujian, bersyukurlah. Karena itulah yang akan menunjukkan kita benar-benar dewasa atau tidak. Kita sudah benar-benar matang di dalam Tuhan atau tidak. Nah, sesudah kita mengalami yang namanya penghancuran, pemerasan, kira-kira enak Bapak Ibu? Tidak enak, ya kan? Penghancuran, pemerasan ini berbicara tentang banyak hal di dalam kehidupan kita. Mungkin itu juga bisa berbicara tentang kondisi kesehatan kita. Mungkin itu juga bisa berbicara tentang keluarga kita atau tentang masa depan kita. Tidak enak yang namanya penghancuran dan pemerasan. Karena di situ jelas ada yang namanya rasa sakit. Kalau anggurnya bisa ngomong, pasti dia akan ngomong sakit karena dia akan diperas dan dihancurkan. Tetapi itulah untuk mendapatkan sarinya. Dan yang berikutnya setelah itu apa? Penyaringan. Disaring. Setiap yang ampas-ampasnya disaring di situ. Dan setelah disaring difermentasi. Membutuhkan waktu lagi, waktu yang lama. Yang namanya fermentasi itu lama. Perlu proses waktu. Dan yang berikutnya, masih ada proses yang berikutnya, yaitu pengendapan dan penyaringan ulang. Prosesnya panjang untuk mendapatkan anggur yang murni. Jelas untuk mendapatkan anak Tuhan, Kristen yang sejati. Bukan hanya Kristen KTP, bukan hanya Kristen-Kristenan. Itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan proses. Oleh sebab itu setiap kita yang ada di tempat ini, kalau kita menghadapi yang namanya tantangan, jangan terus mengkerut, langsung mundur dari Tuhan. Mungkin kita berkata, tunggu waktunya Tuhan, nanti aku pelayanan lagi kalau semuanya sudah selesai. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita ketika kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kembali ke slide yang sebelumnya, apa lembah pemurnian yang selanjutnya? Yaitu tempat pertemuan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, lembah pemurnian ini berbicara tentang tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Ketika kondisi kita baik-baik saja, mungkin kita kurang dengan rasa syukur. Ketika kita mendapati pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, semuanya dalam keadaan baik, bisa jadi rasa syukurnya ya sudahlah, semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang terjadi apa-apa. Tetapi ketika kita ada di lembah pemurnian, kita dapat menyaksikan Tuhan bekerja di situ. Kita seringkali berkata, Tuhan aku minta mujizat. Benar ya Bapak Ibu ya? Berapa banyak kita yang pengen mengalami mujizat? Ada yang pengen mengalami mujizat? Tidak ada? Ada yang pengen mengalami mujizat? Kalau mau mujizat kita harus melewati masalah soalnya. Mujizat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita tanpa adanya masalah. Amin. Jadi kalau kita mau mengalami mujizat bersama dengan Tuhan, kita harus melewati yang namanya tantangan. Tapi tantangan yang bukan dibuat oleh kita sendiri. Di bulan kemarin sudah dikatakan bahwa yang namanya ujian, kita bersyukur ketika Tuhan menguji kita. Dan kita dapat mengatakan bahwa ketika ujian itu terjadi, kita dapat berkata kepada Tuhan, dapat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menguji kita, kita melewati segala hal. Tetapi, ya kan, ada tetapinya. Ujian yang bukan ditimbulkan karena masalah kita yang kita buat sendiri. Ada banyak kesulitan di dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai kesulitan yang kita ciptakan sendiri. Kalau kesulitan yang kita ciptakan sendiri,
itu berarti jangan pernah menunggu mujizat Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah bertobat. Jadi jangan pernah menunggu mujizat kalau hidup kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tujuan dari lembah pemurnian. Ada 3 saya bagikan di sini. Yang pertama adalah untuk melihat kualitas hati. Yang kedua untuk melihat kualitas motivasi. Dan yang ketiga untuk melihat kualitas iman kita. Mari kita melihat satu persatu tentang kualitas hati. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Di sini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi hati kita adalah sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan. Hati kita merupakan pusatnya. Karena firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa Bapak Ibu? Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kalau hati kita beres, yang terpancar adalah kehidupan. Oleh sebab itu lembah pemurnian itu untuk melihat kualitas hati kita. Apakah hati kita memang benar-benar bersih di hadapan Tuhan? Apakah hati kita memang benar-benar beres di hadapan Tuhan? Karena hati ini menyimpan segala sesuatu. Hati ini adalah gudang kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita, itu merupakan luapan dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan iri hati, hati kita penuh dengan kepentingan diri sendiri, maka yang muncul hal-hal itulah. Karena tidak mungkin kalau kita tampung air di dalam sebuah ember dan kita isi ember itu dengan air bersih, tidak mungkin yang keluar air yang kotor. Yang keluar yang tumpah pasti air yang bersih. Tetapi ketika kita mengisi sebuah ember dengan air yang keruh, dengan air yang kotor, maka dari situ akan keluar air yang kotor juga. Ketika kita mengisi, yang tumpah adalah air yang kotor. Dia tidak akan berubah menjadi air yang bersih. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Bapak Timotius Arifin, Tuhan sedang memurnikan kita. Bukan 16 karat, bukan 14 karat, tetapi menjadi emas yang murni. Tuhan sedang mencari kemurnian di dalam hati kita. Manusia seringkali melihat yang nampak. Kalau seringkali kita menjumpai seseorang, kita langsung dapat menghakimi dan menilai seseorang. Tetapi ternyata penampilan luar itu seringkali menipu. Tuhan mencari hati kita. Bahkan di dalam firman Tuhan berulang kali, apa yang menjadi urusan Tuhan dengan manusia? Hati. Tuhan tidak pernah berurusan dengan penampilan luarnya. Ketika kisahnya Daud, ketika Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel, apa yang terjadi? Di manakah Daud? Daud ada di padang. Daud tidak dijumpai oleh mata manusia. Daud tidak dijumpai dan tidak dilihat oleh mata Samuel. Daud sedang ada di padang, dia sedang mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Tidak ada artinya bagi manusia. Bahkan Daud tidak dipandang oleh orang tuanya. Daud tidak diperhitungkan. Bahkan ketika di situ ada kakak-kakak Daud yang tinggi besar perawakannya. Bukankah itu sudah cukup memuaskan mata Samuel untuk melihat calon-calon raja di situ? Tetapi Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan. Sekalipun di situ ada beberapa kakak Daud dengan postur perawakannya yang tinggi besar, yang cocok untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul. Tetapi ternyata mata Tuhan tetap melihat Daud yang ada di padang, yang tidak pernah dijumpai oleh manusia. Jadi saat pagi hari ini, hati kita ada di tempat yang tersembunyi. Tetapi mata Tuhan senantiasa melihat setiap kehidupan kita. Mata Tuhan senantiasa melihat hati kita.
Dan Tuhan tidak pernah tertipu dengan penampilan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ketika kita melakukan aktivitas rohani kita, itu dapat menjadikan Tuhan untuk akhirnya Tuhan tertipu dengan penampilan luar kita. Tuhan tetap melihat hati kita. Sekalipun mungkin kita adalah orang yang sederhana yang tidak dipandang, tetapi mata Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, aku tidak pelayanan, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa berdoa. Nah, seringkali orang berkata, aku hanya bisa berdoa. Hanya bisa berdoa di sini ini berarti apa? Padahal ketika kita berdoa, ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi, ternyata di situ ada mata Tuhan yang memandang setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita mengatakan aku hanya bisa berdoa, jangan pernah kita menyepelekan kata hanya bisa berdoa. Karena doa itu kita menjumpai raja di atas segala raja. Bapak Ibu sedang ada berhadapan dengan raja segala raja. Dan ketika kita berhadapan dengan raja di atas segala raja, segala sesuatu dapat kita lakukan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi saat pagi hari ini, Bapak Ibu kita yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan. Terus jangan berkata, ya wes lah aku tak berdoa, ndak usah pelayanan. Ndak bisa. Kalau Tuhan percayakan kita untuk pelayanan, mari kita pelayanan. Apapun itu. Yang bisa multimedia, mari kita membantu multimedia. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini, tanggung jawabnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Itu adalah hal yang pertama. Tuhan melihat hati kita. Mari kita melihat di tulisan paling bawah. Di situ ada sebuah tulisan berwarna merah dikatakan, Tuhan lebih tertarik dengan hatimu daripada penampilan luarmu. Jadi mari saat pagi hari ini kita berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk senantiasa menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita menjaga hati kita, tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan kita, kesulitan-kesulitan kita, sekalipun tidak ada orang yang tahu, dan ketika kita menyatakannya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya cara dan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang berikutnya, mari kita melihat hal yang kedua, yaitu kualitas motivasi. Itu akan Tuhan lihat di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau ini cocok ya. Karena kita tidak berdoa. Kita mengingini, tetapi kita tidak berdoa. Nah, tetapi selanjutnya, kalimat selanjutnya mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ternyata ketika kita berdoa, Tuhan tetap melihat yang namanya motivasi. Jadi yang kedua, hal yang kedua, dari lembah pemurnian, Tuhan mau melihat motivasi hati kita. Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita berdoa? Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu hal? Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita melayani Tuhan? Itu yang Tuhan lihat dan Tuhan sedang cari di dalam kehidupan kita. Dan itulah tujuannya. Mengapa ada lembah pemurnian di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sedang mencari kualitas motivasi kita. Sudahkah motivasi kita benar ketika kita melayani Tuhan? Atau hanya sekedar asal-asalan? Atau hanya sekedar kita ingin dilihat manusia?
Atau hanya sekedar kita ingin mencari panggung di dalam kehidupan kita. Yang namanya panggung itu tidak akan pernah mematikan kedagingan kita. Tetapi yang namanya mezbah itu akan membakar kedagingan kita. Dan yang namanya mezbah itu ada rasa sakit di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang mezbah, ketika korban bakaran itu ditaruh di atas mezbah, kambing domba atau sapi yang dipersembahkan di atas mezbah itu, dia harus dibunuh dulu. Dia harus mengalami yang namanya rasa sakit. Dia harus mengalami yang namanya mengeluarkan darah. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mencari pujian manusia di dalam pelayanan kita, itu bukan mezbah, tetapi itu adalah panggung. Tetapi ketika kita melayani Tuhan dan tanpa ada orang yang memperhatikan dan melihat kita, itulah mezbah. Ketika kita mungkin berlelah-lelah tanpa ada orang yang memuji kita. Ketika kita rasanya pengen menyerah di dalam pelayanan dan tidak ada orang yang memberikan kita kekuatan, itu adalah mezbah. Ketika ada rasa sakit yang kita tekan, ketika kita disakiti oleh orang-orang yang mungkin terdekat dengan kita, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan dapat terus melepaskan pengampunan, itulah yang namanya mezbah. Ada sebuah kisah, ada tokoh yang bernama Corrie ten Boom. Dia ada di dalam penjara ketika masa Perang Dunia Kedua. Dia ada di dalam kamp penjara bersama dengan saudaranya. Dia disiksa di situ dan saudaranya mati di dalam penjara, sehingga dia akhirnya sendirian. Corrie, dia akhirnya mengalami yang namanya rasa pahit, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika dia keluar dari camp, dia menjadi seorang penginjil. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang penginjil, setelah dia menyampaikan firman Tuhan di dalam KKR, ada seorang yang menjumpainya. Dan orang ini mengatakan bahwa dia sudah bertobat dan dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan siapakah orang itu? Ternyata orang itu adalah orang yang menganiaya dia ketika dia ada di dalam penjara. Ketika dia hendak mengulurkan tangannya menerima jabat tangan dari kepala penjara yang sudah menghancurkan hidupnya, ada rasa berat, ada rasa sakit. Tetapi ketika dia menjabat tangan itu, damai sejahtera Tuhan turun di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita, bukan hal-hal yang di luar kita yang mempengaruhi apa yang di dalam hati, tetapi hati kitalah yang harus mempengaruhi keadaan kita. Jadi saat pagi hari ini, hal yang kedua yang Tuhan mau cari dalam kehidupan kita adalah motivasi kita. Apakah motivasi kita benar? Apakah motivasi kita lurus di hadapan Tuhan? Tidak ada orang yang tahu, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman pelayanan kita tidak ada yang tahu. Tetapi ada mata Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, dari surga Allah memandang jauh ke bawah kepada anak-anak manusia. Apakah ada di antara mereka yang berakal budi dan yang mencari Allahnya? Jadi ada mata Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, tujuan Allah mengadakan lembah pemurnian di dalam kehidupan kita adalah melihat kualitas iman kita. Hal yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan mencari atau Tuhan rindu menemukan kualitas hati kita. Hal yang kedua, Tuhan mencari kualitas motivasi kita. Dan hal yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mencari dan Tuhan ingin menemukan kualitas iman kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya kepada Tuhan itu tidak membutuhkan bukti. Percaya kepada Tuhan itu cukup percaya, sekalipun tidak terlihat apa-apa. Seringkali kita berkata beriman kepada Tuhan. Seringkali kita berkata percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali
hati kita yang menolak hal itu. Beberapa waktu yang lalu di dalam bulan ini, keluarga kami mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kami bayangkan gitu. Karena setiap kali saya mau ngomong rasanya sudah tidak tahan gitu ya, dengan kebaikan yang Tuhan buat. Memasuki tahun 2026, kita diperhadapkan dengan istilahnya membuat keputusan, karena tahun ini juga masuk di dalam tahun keputusan. Tahun keputusan di mana Josia harus masuk sekolah gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat Pak Fengki sampaikan firman Tuhan dan dia ngomong ada masalah, nanti Josia sekolah di luar kota, mamanya nangis merindukan. Bukan itu Bapak Ibu sebenarnya. Yang jadi pergumulannya bukan tentang berpisahnya, tetapi yang jadi pergumulan adalah keuangannya. Nah, jadi saya berpikirnya, ini mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, bisa ndak nguliahin gitu. Kita cuma ngomong sama Josia, Jo, tetap berdoa. Percayakan semuanya sama Tuhan. Papa mama ndak bisa dan ndak bakalan bisa kalau cuma ngandalin papa mama. Kamu harus berdoa sendiri sama Tuhan. Akhirnya masuk di bulan Januari, ada beberapa dari penatua yang memberikan masukan. Akhirnya saya pertimbangkan dan saya renungkan, saya doakan. Saya minta Tuhan teguhkan gitu. Jadi bukan cuma sembarangan gitu ya Bapak Ibu. Saya minta Tuhan teguhkan. Kalau memang Tuhan mau Josia sekolah, waktu itu ada beberapa penatua yang menasihatkan suruh masuk di UPH gitu. Rasanya iya gampang sih ya ngomong gitu. Saya mikirnya gitu, masuk di UPH. Akhirnya saya juga mulai bergumul lagi. Ini biaya berapa sekolah di sana? Mikirnya manusia mulai, hitung-hitungan kalkulatornya manusia mulai main. Nggak mungkin gitu. Masuk saya harus pinjam bank, pakai apa gitu. Terus saya sampai ngomong, Tuhan saya nggak mau pinjam bank. Dan juga itu juga nggak mungkin gitu. Nggak mungkin Tuhan. Udah. Akhirnya saya cuma tanya, kamu mau nggak kalau sekolah di Jakarta Jo? Dia mulai mikir, kok jauh ya mah gitu. Ya enggak tahu, ya wes kamu berdoa kalau memang itu maunya Tuhan, Tuhan pasti teguhkan dengan caranya. Tuhan pasti buka jalan, enggak ngerti caranya gimana. Akhirnya dengan keberanian di pertengahan Januari saya mulai buka-buka gitu. Saya mulai coba daftar Bapak Ibu. Coba daftar, ternyata semua kuota untuk mendapatkan pengurangan biaya sudah tertutup. Saya telat sudah. Saya mikir sudahlah telat gitu, tapi saya coba, tetap coba. Sampai akhirnya benar sudah bisa masuk dengan jalur reguler. Akhirnya setelah semua pendaftaran selesai, yang terakhir kira-kira apa Bapak Ibu? Jelas tidak cuma daftar ya kan, harus bayar. Nah untuk pembayarannya akhirnya saya mulai bergumul. Setelah keluar pembayaran sekian juta, saya tidak bisa ngomong apa-apa, cuma saya nangis, Tuhan bisa enggak gitu. Kalau memang Tuhan mau, enggak ada yang sukar bagi Tuhan. Ada pujian yang selalu Tuhan ingatkan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Pujian itu terus Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah, sampai akhirnya tibalah waktunya untuk membayar. Kalau saya enggak bayar hari itu berarti sudah selesai. Berarti dianggapnya saya sudah, istilahnya dianggapnya saya sudah lepas dari pendaftaran itu. Saya berdoa sampai hari H, tidak ada mujizat, tidak terjadi apa-apa. Untuk mengungkapkan, saya sama Pak Fengki cuma hanya diam, kita cuma diam saja. Tetapi di waktu di mana saya seharusnya membayar waktu itu, Tuhan taruh satu firman tentang Lazarus yang ada di dalam kubur selama 4 hari. Tetapi tidak pernah terlambat bagi Tuhan untuk menolong. Sekalipun sudah busuk. Lazarus sudah busuk itu, sudah berbau. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Ayat itu diingatkan Tuhan buat saya. Akhirnya saya jalani waktu-waktu itu. Dan Pak Fengki mengatakan, ya sudah,
kita lewati semuanya bersama dengan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego saja melewati dapur perapian. Dan ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak melihat pertolongan Tuhan ketika dia masuk dapur api. Dia tetap mengatakan, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan menyembah Allah lain. Waktu sudah berlalu, saya pikir selesai. Sampai akhirnya ada WA dari pihak sekolah. Japri ke saya mengatakan, bagaimana dengan Josia, apakah jadi sekolah di sini? Ya saya jawabnya jadi. Tapi pembayaran, waktu itu harga sudah mulai diturunkan sekitar 10 juta di bawah. Saya pikirnya sekalipun diturunkan, saya belum bisa untuk membayarnya. Sampai akhirnya ada waktu hanya 4 hari Bapak Ibu. Saya harus bergumul dengan waktu 4 hari itu. Dan di dalam waktu itu saya juga berpikir, kalaupun lewat, ya sudah. Berarti bukan maunya Tuhan untuk Josia sekolah di tempat itu. Sampai akhirnya di tanggal 14 tidak ada kejadian apa-apa, tanggal 15 tidak ada, tanggal 17 di waktu malam pujian dan penyembahan yang ada di tempat ini, Tuhan ingatkan saya tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Malam berjaga-jaganya Tuhan. Dan malam di mana bangsa Israel harus bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Tidak tahu Tuhan cuma ingatkan itu ketika saya berdoa di tempat ini. Dan waktu itu ketika saya pulang, saya berdoa tengah malam. Karena Tuhan ngomongnya kan waktu berjaga-jaga. Waktu persiapan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan besoknya ya sudah saya lalui hari itu. Saya ke rumah sakit karena saya harus kontrol di dokter saraf lagi. Dari pihak sekolah kembali ingatkan, Ibu, apakah untuk pembayaran paling lambat hari ini jam 4 sore. Padahal jam 10 itu saya juga tidak ngalami apa-apa. Bahkan seperempatnya pun saya tidak punya gitu. Sampai akhirnya di jam 11 ada orang yang WA saya dan menanyakan tentang perihal kuliahnya Josia. Dia menanyakan berapa biayanya, tolong kirimkan nomor rekeningnya di jam 11 itu. Setelah akhirnya saya kirimkan rekap dari pihak sekolah, tidak ada jawaban Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Jadi 1 jam, tetapi 1 jam berikutnya ketika saya mikirnya ya sudahlah. Kalau memang bukan maunya Tuhan, ngapain kita harus paksakan, ya kan? Kalau Tuhan memang teguhkan, kalau memang Tuhan mau taruh di tempat ini, pasti ada caranya Tuhan. Nggak ngerti caranya gimana. Bahkan di titik terakhir pun Tuhan bisa menolong. Gitu. Saya pikirannya cuma seperti itu. Kalaupun memang bukan di tempat itu, pasti Tuhan punya rencana di tempat yang lain. Tetapi jam 12-an, ada bukti transfer yang masuk dengan jumlah yang pas dengan yang dibutuhkan. Jadi jumlah itu hanya saya akhirnya kirimkan langsung ke pihak sekolah setelah saya ikut doa puasa. Jumlah yang sama persis, tidak kurang. Dan itu pun tidak dicicil, karena sebenarnya bisa dicicil. Tetapi tidak dicicil dan semuanya lunas. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan kita tidak pernah mengecewakan, amin. Jadi apapun yang kita lakukan, mari lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Apakah gampang? Tidak gampang. Saya menyampaikannya kelihatannya gampang. Tetapi ketika dilaluinya tidak segampang ketika saya menyampaikannya. Dan apakah hanya itu? Lembah pemurnian saya hari ini Bapak Ibu, saya masih mengalami cedera di sini saya. Kalaupun sebenarnya saya ini susah ngomong. Makanya kadang saya harus berhenti sejenak karena saya masih mengalami yang namanya rasa tidak enak di sini. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di kondisi tidak baik pun, ketika Tuhan mau kita melakukan pekerjaannya, Tuhan pasti akan memampukan kita. Jadi jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan. Pujian masuk firman tadi mengatakan, bila engkau besertaku,
Kalau kita bersama dengan Tuhan, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan. Jangan pernah takut menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting, tetap miliki iman, sehingga kualitas iman kita terbukti di hadapan Tuhan. Jadi di ayat ini, mari kita melihat di kalimat yang tertulis tercetak merah di sini. Percaya adalah keberanian untuk menyerahkan yang tidak kita mengerti kepada Tuhan yang mengerti segalanya. Jadi percaya itu adalah keberanian. Kita harus berani menyerahkan yang tidak kita mengerti kepada Tuhan yang mengerti segalanya. Jalan di depan kita, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian tahu? Jelas tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa waktu ke depan. Tetapi ketika kita memiliki keberanian percaya kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana kita melewati lembah ujian. Yang pertama, tetap berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memandang Kristus, bukan situasi. Mari kita pandang kepada Tuhan, bukan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Situasi itu dapat melemahkan kita. Kondisi buruk dapat melemahkan iman kita. Segala sesuatu dapat melemahkan iman kita. Bahkan yang terjadi yang kita lihat hari-hari ini dapat melemahkan iman kita. Karena banyak orang seringkali berpikir atau berkata, sepi. Semuanya sepi, memang kondisinya seperti ini. Bukan, kondisi kita, keadaan kita tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di luar kita. Keadaan kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Jadi terus perkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa pada akhirnya adalah kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita melihat hal ini Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Allah tidak sedang menghancurkan kita. Dia sedang menyingkirkan yang palsu agar yang murni dan tinggal dalam hidup kita. Jadi Tuhan tidak sedang menghancurkan kita. Pemurnian yang Tuhan kerjakan, keadaan sulit, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu untuk menyingkirkan yang palsu dari kehidupan kita. Agar apa? Agar yang murni dan sejati tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi saat pagi hari ini jelas tujuan lembah pemurnian adalah Tuhan ingin melihat kualitas hati kita. Next. Yang berikutnya adalah Tuhan mau melihat kualitas motivasi kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau melihat kualitas iman kita. Biarlah saat pagi hari ini, 3 hal ini memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Ada nilai dari hati kita, ada nilai dari motivasi kita, dan ada nilai dari iman kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.